Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Timar. Selamat datang bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung dengan Dadi Timar. Terima kasih penjenengan berkenan bergabung dengan Dadi Timar. Semoga penjenengan juga bisa mengambil manfaat, menjadi bagian dari Dadi Timar untuk bagaimana kita memberikan penjelasan kepada rekan-rekan di sekitar kita. Mudah-mudahan konten-konten ini bisa bermanfaat buat penjenengan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kalau penjenengan berkenan membagikan konten-konten ini kepada rekan-rekan kita yang lain, sehingga penjenengan juga berkesempatan menjadi rantai dari Dadi Timar untuk saling menyambung, menyampaikan informasi, menyampaikan sesuatu hal yang insya Allah akan berguna bagi rekan-rekan kita yang membutuhkan. Untuk rekan-rekan yang mungkin tidak bersinggungan langsung dengan konten-konten saya, minimal konten ini bisa menambah referensi pengetahuan, pengalaman, sehingga penjenengan juga mengetahui hal-hal yang saya sampaikan di dalamnya. Rekan-rekan sekalian, walaupun saat ini sedang diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, artinya memang angka COVID dari hari ke hari terus saja naik. Grafiknya itu terus saja naik, seperti halnya yang sudah pernah saya ulas di konten Dadi Timar sebelumnya. Silahkan penjenengan review di konten saya terkait dengan bagaimana peran kepala desa, lurah dalam mengatasi situasi seperti ini. Saya berharap seluruhnya saja rekan-rekan yang menyaksikan konten ini bisa menjadi motivator kebaikan, minimal untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan. Amin. Rekan-rekan yang saya hormati, nanti saya akan sampaikan hal yang baru kali ini, karena memang ini memenuhi permintaan dari beberapa rekan BPD yang menyampaikan kepada saya. Beberapa juga ada teman-teman dari pemerintahan desa, ada Pak Lurah, ada perangkat, dan satu lagi dari senior saya, dari Pak Camat, terkait dengan menanyakan tentang dana cadangan yang ada di desa. Nanti untuk memperjelas, saya akan coba buatkan slide, buatkan paparan gitu, penjenengan bisa mengikuti. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya sehingga tidak terjadi lagi kekeliruan dalam aplikasinya di lapangan. Silakan simak konten Dadi Timar berikut ini. Baik, terima kasih rekan-rekan masih setia di Dadi Timar. Kali ini saya akan sampaikan tentang pembentukan dana cadangan dalam APBDes sebagaimana permintaan saudara-saudara saya, rekan-rekan saya yang selalu setia dengan Dadi Timar. Saya ingin memenuhi janji saya untuk menyampaikan. Kali ini akan saya buat dengan cara paparan. Semoga dengan cara ini lebih mudah dipahami sehingga penjenengan bisa langsung mengetahui apa yang saya sampaikan. Dan saya mohon maaf, ini bukan berarti menggurui atau bagaimana, tapi insya Allah bismillah, saya niati untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, semoga ada guna manfaatnya. Untuk rekan-rekan saya yang ada di luar dari penyelenggaraan pemerintahan desa, semoga ini juga bisa membahani penjenengan, membantu penjenengan untuk minimal kita mengetahui. Tidak ada ilmu yang tidak berguna. Insya Allah dengan berbagi ini nanti pasti di kelak kemudian hari ada guna manfaatnya. Itu keyakinan yang saya miliki. Rekan-rekan, kalau kita perhatikan dana cadangan itu kalau bahasa saya celengan gitu ya. Makanya profil yang saya tampilkan di sini adalah celengan. Kalau saya yakin penjenengan dengan kata-kata celengan ini sudah biasa, apalagi yang terbuat dari tanah liat ini. Ketika kita masih kecil, kita diajari untuk menabung. Cuma ada satu yang menurut saya lucu dan mungkin teman-teman juga tidak menyadari, penjenengan mengatakan ini celengan, padahal ini bentuknya ayam. Jadi
tidak ada yang ngomong ini ayaman gitu, tidak ada. Atau nanti kalau bentuknya celengan itu harimau, ya gak ono sih ngomong harimauan atau macanan gitu, tidak ada. Tapi semua tempat menyimpan uang dari tanah liat, yang dulu kita kecil itu diajari menabung dengan uang logam gitu, ada lubangnya di lehernya atau di sampingnya gitu, semuanya kita sebut celengan, padahal bentuknya duduk celeng. Nah, ini hanya ilustrasi saja supaya kita tidak sepaneng dan penjenengan mudah memanai apa yang saya sampaikan. Untuk mengetahui aturan main yang ada, sekali lagi dasar hukum ini menjadi hal yang penting. Karena apabila segala sesuatu tidak dilandasi dengan aturan main yang jelas, maka dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan multi tafsir. Di tengah pandemi ini dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, saya tidak bisa lagi bertemu dengan penjenengan secara tatap muka dengan banyak orang, karena kantor juga harus dibatasi prosentase tingkat kehadirannya. Makanya saya gunakan media channel YouTube ini untuk berbagi, sehingga penjenengan tetap bisa beraktivitas, tidak stagnan gitu kegiatan kita, bisa masuk ke sana. Baik, dasar hukum yang digunakan adalah ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saya yakin seluruhnya sudah familiar di sini. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Kemudian yang berikutnya ini yang terbaru rekan-rekan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan ini ditindaklanjuti lagi dengan, untuk rekan-rekan saya yang ada di Magetan, silakan buka kembali Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Aturannya banyak banget, makanya saya ilustrasikan dengan tumpuan buku begitu. Harapan saya teman-teman bisa senang membaca buku, tapi biasanya kita ini lebih cepat melihat daripada membaca. Kita lihat sinetron gitu, begitu lihat langsung hafal. Kon moco ayas-ayasen, katanya begitu. Ini aturan mainnya rekan-rekan. Mudah-mudahan tidak sepaneng ya, karena ini akan ngomong aturan-aturan. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 62 tadi tentang perubahan yang Peraturan Bupati 57, APBDes itu terdiri atas 3 ini. Maka saya ilustrasikan tiga-tiganya berjalan bergerak seiring. Jadi penjenengan lihat ini adalah bergerak seiring. Yang pertama adalah pendapatan desa, itu ada di pasal 11 nih. Ini hanya untuk mempermudah saja supaya penjenengan lebih cepat. Kemudian belanja desa dan pembiayaan desa. Jadi ketiga inilah komponen yang ada di dalam APBDes. Saya lanjutkan. Kemudian di pasal 22 saya ilustrasikan seperti orang mendorong troli berkali-kali begitu. Karena ini memang seharusnya kita sudah memahami ini dari awal, tapi izin untuk mengingatkan kembali manakala ada rekan-rekan saya yang ada di kecamatan, kemudian di desa lupa, ada beberapa yang lupa. Ini untuk teman-teman saya, Pak Lurah, kemudian semuanya perangkat desa termasuk BPD. Nanti silahkan penjenengan cermati ini bersama-sama. Klasifikasi belanja, makanya troli yang saya gambarkan. Belanja desa itu dibagi menjadi 5 bidang. Itu ada di pasal 22. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiganya pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat pemberdayaan masyarakat desa, dan yang terakhir adalah penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak. Inilah yang terakhir ini yang muncul kemarin di 2020, adanya COVID-19 masuknya di sini. Penjelasan bisa sambil baca nanti, kalau tidak jelas boleh lihat di komputer, bisa di laptop atau di PC-nya, itu bisa lebih jelas, atau mungkin di model slide dibaca bareng-bareng dengan rekan-rekan yang lain. Di pasal 35 pembiayaan, ini karena saya ngomong tentang pembentukan dana cadangan, akan saya fokuskan ke pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan itu terdiri ada dua. Yang pertama pembentukan dana cadangan, yang kedua penyertaan modal. Sekali lagi saya ulangi, di pembentukan dana cadangan yang kita akan fokuskan, karena sampai dengan hari ini masih ada kita temui pembentukan dana cadangan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Masuk ke pasal 36, rekan-rekan. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pasal 35 tadi, maksudnya yang di Perbuk, itu adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Artinya kalau dibiayai dalam 1 tahun itu tidak cukup, tapi ini tentu harus diklasifikasi dulu. Dilihat dulu jenis kegiatannya, bukan asal kita karena tadi ilustrasinya celengan harus penting digawe dana cadangan, jangan. Dilihat dulu urgensinya. Nah, yang kedua, kalau di desa itu mau membentuk dana cadangan, maka pembentukannya ditetapkan dengan peraturan desa. Inilah fungsinya peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan, dan ini harus ada komunikasi yang baik antara rekan-rekan saya BPD dan rekan-rekan saya yang ada di pemerintah desa, karena bentuknya adalah perdes. Jelas nih? Kecepatan enggak ya? Mudah-mudahan enggak. Saya lanjutkan. Kemudian yang tadi, perdes ini tadi isinya apa? Perdes yang tadi, yang pertama sedikitnya memuat ini. Jadi tidak hanya membentuk perdes saja, tapi ada alasan-alasan yang bisa memperkuat kenapa sampai desa itu membentuk dana cadangan. Yang pertama adalah penetapan tujuan pembentukan dana cadangan. Jadi paling sedikit di dalam perdes, di dalam peraturan desa itu harus memuat apa tujuan penjenengan membentuk dana cadangan. Kemudian yang kedua, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan itu. Ini saya yakin penjenengan kalau ketika ngomong program dan kegiatan, penjenengan harus perhatikan RPJMDes-nya dan RKP-nya. Jadi tidak boleh ada program dan kegiatan yang muncul di tengah jalan, atau kalau bahasa saya sering saya sampaikan ke penjenengan, penumpang gelap, muncul tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, besaran dan rincian tahunan, maksudnya berapa tahun ini begitu, itu harus dianggarkan. Jadi besaran dan rincian tahunan dana cadangan harus dianggarkan. Misalkan tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, itu contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sumber dana cadangan, sumbernya dari mana, kemudian tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan itu kapan. Supaya tidak menimbulkan permasalahan, maka saya berharap teman-teman mematuhi ini semua. Yang berikutnya, yang keempat, pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisian atas penerimaan desa. Dapat bersumber atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya rekan-rekan, pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Jadi bukan di RKD tetapi di rekening tersendiri. Nah, karena ini di rekening sendiri, di situ nanti saya minta tolong, karena rekening itu pasti ada bunganya. Nah, bunga yang ada di rekening selama dana cadangan itu mengendap, itu harus diatur. Apakah dia masuk menjadi penambahan dana cadangan, atau bunganya itu diambil dalam kurun waktu tertentu dimasukkan dalam RKD. Jadi karena ini pasti ada bunga dari ketika kita menyimpan rekening itu di pihak bank. Pasti ada bunganya. Bunga itu harus jelas larinya kemana. Apakah langsung jadi satu dengan dana cadangan atau keluar dari dana cadangan. Kemudian ini yang paling penting, penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Jadi kalau kepala desanya akan berhenti 3 tahun, maka pembentukan dana cadangan ya paling akhir pada saat yang bersangkutan itu berhenti. Itu sudah harus digunakan. Artinya tidak boleh melampaui masa jabatan yang dipunyai oleh kepala desa. Itu rekan-rekan beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kenapa itu saya sampaikan? Saya sangat ingin kita melihat segala sesuatu sejernih ini. Karena kalau dengan cara pandang yang bijak, yang tidak dilandasi oleh emosi, tidak dilandasi oleh sangka yang tidak, dilandasi oleh rasa kepedulian, rasa percaya, maka penjenengan akan melihat betapa indahnya ikan-ikan yang ada di air kolam. Tetapi ketika kita melihatnya, memanainya dengan diawali dengan sudah nggak enak, berburuk sangka begitu, maka yang terjadi adalah kita nggak bisa melihat pergerakan dan tujuan ikan-ikan serta keindahan ikan-ikan ini berenang. Ini hanya ilustrasi, semoga ini bisa membahani kita. Tetaplah berpikir positif, karena dengan positive thinking itu meningkatkan imun, dan Allah itu bersama prasangka hambanya. Semoga ini bisa membantu meningkatkan imun kita, menjernihkan hati dan pikiran kita untuk bagaimana kita bersatu menjalankan amanah yang dititipkan kepada kita. Matur nuwun, karena nggak ada yang tepuk tangan, saya buat ilustrasi tepuk tangan. Monggo menjadi bagian dari Dadi Dimar seperti ini dengan mengikuti dan berbagi. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Rekan-rekan sudah mengikuti Dadi Dimar. Semoga penjenengan bisa menjadi bagian dari Dadi Dimar, menjadi penerang, dan bagikan konten ini jika bermanfaat ke teman-teman kita, ke saudara kita. Semoga ada guna manfaatnya. Dengan membagi hal-hal yang baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Matur nuwun, nyuwun pangapunten kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai ketemu dengan konten-konten Dadi Dimar berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.